Dengan kecepatan informasi dan kecanggihan teknologi, inilah Breaking News on RTV. On RTV Pare Kediri. Bjorni Wai. Bjorni Wai tepat ada di gerbang Simpang 5 Gumul, yang mana SLG merupakan ikon dari kota Kediri. Dan saat ini perlu diketahui ada agenda khusus yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang mana jarak dari SLG menuju ke PN Kediri kurang lebih sekitar 15 menit. Dan yang mana untuk agenda ke PN kita bersama Alif ada persidangan lanjutan sidang ketiga kasus mantan camat keras yang hari ini akan digelar. Lantas seperti apa jalannya persidangan? Ikuti terus Alif Bjorni Wai. Persidangan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang membelit mantan camat keras Kabupaten Kediri, Suherman, memasuki pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Sidang yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Melina Nawang Wulan SH digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Senin pagi 30 November 2020. 89,2 Informasi ini Bjorni Wai. Jadi yang dimaksud atas permintaan kepala desa memohon pada beliau untuk secepatnya mengadakan pemilihan perangkat desa. Jadi untuk pemilihan perangkat desa itu inisiatifnya permintaannya dari kepala desa tadi ya? Betul ya? Betul. Itu bukan inisiatif dari camat ya? Betul. Oleh karena itu kemudian itu para kepala desa ditindaklanjuti langsung untuk dikasih pidana dengan bukan di kecamatan ketika permintaan dari kepala desa tadi itu kapan? Masih ingat saja? Kemudian pada saat sudah boleh diadakan terus desa-desa mana boleh melakukan pemilihan. Hanya itu saja. Poinnya itu ya. Terus nanti pemilihan diadakan kapan disebutkan nggak oleh Pak Camat? Tidak. Batas waktunya tidak disebutkan. Belum disebutkan ya. Terus setelah poinnya seperti itu, kemudian dapat selesai kan ya? Selesai. Apa yang dilakukan kepala desa ya? Kemudian pada saat Sesuai dengan petunjuk beliau yang sudah siap membentuk panitia di desa, diadakan sosialisasi dan pendaftaran. Diadakan sosialisasi dan pendaftaran calon perangkat desa. Tadi poinnya kan tidak disebutkan kapan dilaksanakan untuk penjaringan perangkat desa kan gitu ya, tidak ada batasan ya. Kemudian dilakukan sosialisasi. Setelah dilakukan sosialisasi, apakah kepala desa sudah meminta petunjuk dari Pak Camat untuk tidak lanjutnya? Petunjuk dari beliau, tindak lanjut berikutnya nunggu keputusan dari kabupaten. Tindak lanjut berikutnya nunggu keputusan dari kabupaten. Bukan oleh Pak Camat sendiri ya? Menunggu keputusan dari kabupaten. Kemudian setelah dilakukan sosialisasi dan petunjukan dari kabupaten, tiba-tiba keluar
sementara maupun apa suratnya apa isinya? Ya apa? Ya apa? Intinya apa dari isi surat ini? Diberhentikan. Ditangguhkan atau diberhentikan? Saya sebutkan tidak apa. Beda apa ya? Ini merupakan sidang pemeriksaan saksi lanjutan di mana JPU Tommy Marwanto menghadirkan 3 saksi, yaitu Haji Haryamin, Kades Jambean, Satirin, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMD Kabupaten Kediri, serta Kasih Pemerintahan atau Kasipem Kecamatan Keras Wawan Nugroho. Berdasarkan keterangan 3 saksi yang dihadirkan oleh JPU di muka persidangan, setiap saksi memberikan keterangan bahwa pemilihan perangkat di Desa Kanigoro dan Banjaranyar tidak ada yang dirugikan. Hal ini dikarenakan yang bersentuhan langsung dengan calon perangkat desa adalah ketua panitia termasuk kepala desa selaku penanggung jawab. Masih menurut keterangan saksi bahwa camat sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilihan perangkat. Semua wewenang penuh kepala desa dan panitia. Seperti halnya yang ditanyakan oleh penasihat hukum terdakwa kepada saksi Hari Amin ketika ditanya penasihat hukum terdakwa soal kemenangan Kades dalam pengisian perangkat. Saksi pun memberikan keterangan kalau Kades tidak punya kewenangan memutuskan dikarenakan sudah ada panitia pengisian perangkat dan pihak ketiga. Hal senada juga ditanyakan oleh penasihat hukum terdakwa kepada saksi Kasipem tentang kewenangan camat dalam mengambil keputusan di dalam pengisian perangkat desa. Wawan Nugroho dengan tegas mengatakan bahwasannya proses pengisian perangkat sepenuhnya wewenang panitia. Juga tidak ada biaya yang dibebankan kepada calon yang mendaftarkan diri di desa masing-masing. Sementara itu, ketika hakim menanyakan pada pokok permasalahan tentang siapa yang ditipu dan menipu, tentang transfer uang yang dilakukan oleh Kepala Desa Kanigoro, Kasipem menjawab hanya mendengar saja dan tidak tahu apa yang dimaksud. Ketika dicecar oleh penasihat hukum terdakwa mengenai surat penangguhan pelaksanaan pengisian perangkat, Kasipem mengatakan bahwa dirinya hanya mengetik surat saja sesuai perintah dari camat. Hal ini lantas dibantah oleh terdakwa bahwa inisiatif membuat surat penangguhan itu dari Kasipem karena ada laporan atau suasana kurang kondusif di kecamatan lain. Terdakwa berucap, saksi tahu benar tentang dibuatnya surat penangguhan. Untuk itulah dia berinisiatif membuat surat penundaan dan itu disetujui oleh semua kepala desa. Nah, dasarnya itu kemudian saya menjelang puasa Ramadan pilkada selaku dalam jabatan selaku pembina dan pengawas amal dan tidak terjadi masalah yang berkepanjangan, maka saya mengambil inisiatif untuk menangguhkan dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan jadi chaos berkepanjangan. Keterangan saksi yang salah tidak? Ya, kemudian masalah komplain dari Pak Kepala Desa. Datang bersama Pak, tidak ada komplain. Begitu kita keluarkan surat penangguhan itu, ya Kepala Desa sebelum menerima. Tidak ada komplain. Kemudian juga tidak ada keluhan. Sampai kemudian pada waktu 2018 bisa 2018 diselenggarakan
dosen perangkat desa yang kolektif dari dokter. Seusai persidangan, penasihat hukum terdakwa Saiful Anwar SH ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa saat ini terdakwa dalam tahanan kota dengan jaminan keluarga dan penasihat hukum. Pihaknya juga sepakat bahwa sidang akan dilanjutkan setiap 1 pekan sekali. Sekaligus terdakwa juga diberi izin oleh majelis hakim untuk berobat alternatif ke Nganjuk. Hal tersebut langsung disampaikan oleh Bang Ipul, sapaan akrab Saiful Anwar SH. Berdasarkan sebuah apakah sidang pernah menanyakan apa betul? Pernah atau tidak? Pernah. Menanyakan kepada masalah itu benar atau tidak? Pernah. Terus jawabnya apa sama? Pak, mohon maaf, saya diminta tolong Pak Kani dulu menanyakan keuangan yang nyangkut di jenengan. Keuangan yang nyangkut. Ya. Tapi bukan masalah penipuan. Nah, kemudian berikutnya di dalam hal tadi yang dikatakan tadi segera hanya mendengarkan. ya. Jadi paling tidak apakah untuk keberimbangan masalah penipuan tadi saudara nanti tidak pernah menanyakan kebenaran masalah penipuan kepada Pak Camat? Sudah. Nggak pernah lihat bukti. Oke. Terus Bapak waktu sosialisasi itu pakai surat tugas nggak Pak? Jadi tidak ada Perintah lisan ya? Iya. Jadi nggak ada tugas. nggak ada biaya perjalanan dinas juga. Iya. Oke. Pak, kalau sehari-hari di kantor itu Bapak rutin ada di kantor Pak? Iya. Rutin ada di kantor. Kalau ruang camat itu tersendiri nggak Pak? Iya, masing-masing ada. Pintunya tertutup Pak? Ya terbuka ya tertutup. Kalau ada kades atau saudara tuh biasa datang langsung menghadap masuk ke ruangan. Jaga dulu saya. Enggak, kalau kades atau saudara itu datang menghadap ke Pak Camat masuk ke ruangan langsung. Iya. Oh gitu. Maksudnya seperti kami nih, kalau ada tamu siapapun itu mau ketemu siapa, kita di ruang tamu terbuka gini. Ya, langsung. Masuk langsung. Iya. Terus Bapak tahu nggak Pak Camat ada Pak Kanigoro? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Bapak kenal yang namanya Nuril Pak? Tidak pernah. Tidak. Dia pernah dia tapi tidak pernah. Tidak kenal ya. Nah, Iya. Terus bisa saudara pernah sosialisasi kepada di bisa dengan panitia ya. Apakah dalam mekanisme pemilihan perangkat itu pertahapan itu saudara saksi mengikuti atau mengetahui? Mengetahui. Sepanjang mekanisme dari sampai dari ujian yang dilakukan oleh pihak kita saudara saksi tahu. Setelah hasil ujian itu selesai, apakah dari nilai hasil ujian saksi juga tahu? Nilainya tidak tahu. Terus sepanjang yang saudara saksi ketahui, ketika ada pemilihan perangkat, apakah yang menjadi keseluruhan di mahkamah keras itu nomor 1? Benar sih? Yang saudara saksi ketahui, Iya. seluruh perangkat desa yang jadi di Kecamatan Keras, apakah saksi tahu bahwa yang jadi seluruh adalah nilai nomor angka tertinggi kata Betul. Iya, nilai tertinggi. ya. Nilai tertinggi. Di Kecamatan Keras. Betul. Salah satu sosialisasi perangkat desa.
apa isi daripada materi sosialisasi tersebut? Isi materi Materinya terkait dengan sosialisasi pembentukan panitia kerja. terkait mulai pendaftaran pangkat atau sampai pelatihan. Sosialisasi saja terkait pembentukan panitia. 3. Pesan khusus pada kepala desa, tolong saksi secara di belakang layar. Apakah terkait pemilihan perangkat di desa keras? Adakah pelanggaran terkait keuangan yang sudah dilakukan oleh Pak Serman? Saya tahu. Saya sudah tahu. Pernah nggak Pak Herman minta dia pada masing-masing calon? Setelah saya tidak ada. Tidak ada permintaan dari Pak Herman. Desa. Iya. Bukan disuplai dari kecamatan. Tidak. Atau juga kecamatan minta sebagian daripada biaya itu. Jadi kecamatan istilahnya tidak ada andil dalam pemilihan perangkat. Apakah ada? Andil maksudnya minta bagian fee daripada pelaksanaan itu. Tidak ada. Kalau saya tidak tahu. Tidak ada, tidak tahu. Padahal kan saksi. Kalau saya tidak ada. Tidak ada. Berarti kan tidak ada. Bilangnya seperti itu. Untuk MOU dengan pihak ketiga, apakah itu juga ada biaya? Ada. Siapa? Desa. Yang menentukan MOU itu siapa? Kan saksi kan sosialisasi terus. Iya, betul. Kalau itu benar. Pada tahun 2019, masing-masing desa yang ikut pemilihan perangkat itu MOU dengan mana? Pihak ketiganya. UB. Keterlibatan saksi terkait MOU, apakah seperti apa? Tidak tahu. Iya. Tapi menurut penjelasan daripada masing-masing kepala desa, itu seperti apa? Terkait MOU itu. Yang jelas itu ada biaya berapa ya bisa untuk ujian. Itu tugasnya saksi hanya membantu administrasinya saja kan ya. Sekaligus memberitahukan pembentukan panitia. Sekaligus memberitahu pembentukan panitia ya. Apakah itu dilaksanakan atau tidak, petunjuknya seperti itu ya. Setelah itu dilakukan pembentukan. Dilakukan pembentukan. Saksi tahu. Terus itu sistemnya gimana untuk penjaringan perangkat desa setahu saksi? Melalui prosedur pendaftaran masuk. Ya jelaskan kalau saksi setahu saksi. Ada di pengumuman. Di panitia itu sudah panitia lanjut. Ya. Untuk melaksanakan sosialisasi. Ada tindak lanjut. Ya. Tindak lanjut seperti apa saksi tahu tidak? Yang jelas atau untuk menghadiri sosialisasi. Untuk menghadiri sosialisasi itu ya. Iya. Untuk menghadiri sosialisasi itu atas dasar undangan tadi ya. Undangan dari desa ya, kepala desa ya. Iya. Kepada camat, terus camat mendelegasikan kepada saksi. Cara sosialisasi undang dulu ya. Ya tergantung Pak. Maksudnya tergantung pimpinan. Oh tergantung ya. Undangan nyusul. Sudah hasil, tolong di. Oh gitu ya. Gitu. Tapi pada saat saksi hadir situ itu atas dasar undangan ya. Undangan kepala desa kepada camat. Akhirnya camat mendelegasikan tugasnya kepada saksi ya. Ya betul. Iya pada saksi. Saksi tahu nggak sosialisasi atau kegiatan penjaringan perangkat desa itu inisiatif siapa nanti? Tahu apa tidak? Kok dilakukan pengisian perangkat desa? Terus saksi camat dapat undangan merintah saksi untuk mendampingi sosialisasi. Itu inisiatif yang mengadakan pengisian perangkat desa itu dari mana saksi tahu deh? Tahu. Dari desa. Bukan inisiatifnya dari camat. Bukan. Tahunya saksi bagaimana? Tolong saksi sampaikan cerita lagi. Nama buat di dunia itu bisa. Tolong mungkin agak dekat ya Pak. Biar jelas.
pertama Pak Desa di luar Kepala Desa Ya. masih Pak Desa terkait dengan terkait dengan penyelesaian langkah. Hadir itu satu atau banyak kepala desa yang hadir? Perwakilan tidak semua. Oh, tidak semua ya? Itu di ruangnya Pak Camat atau pendopo? Di rumah dinas. Di rumah dinas. Saksi juga berada di situ. Betul. Itu kepala desa mana saksi tahu tidak? Yang hadir di ruang atau dinasnya si Pak Camat tadi siapa? Itu kelas yang bilang Anigoro? Ada tidak? Ada ya? Berapa banyak? Lebih dari 5? 5 atau lebih dari 5? 5 ya. Hadir tolongan perangkat desa di desanya karena ada kekosongan kepada Pak Camat. Kemudian jawabnya Pak Camat seperti apa? Saksi tahu tidak? ya kita konsultasi dulu supaya Ya, kita konsultasi dulu. ya Konsultasi pada siapa? Pak Camat nanti dia konsultasi dengan siapa yang tahu. Oh gitu ya? Iya. Tidak kepada bupati atau pada tidak ya? Tidak tahu. Tidak tahu ya, kita konsultasikan dulu. Iya. Ya. Kemudian setelah itu apakah dilakukan pertemuan lagi? Setelah pertemuan di kantor dinas camat lagi dilakukan pertemuan ya kepala desa itu dengan camat. Tahu dari Tahu. Pertama itu tahu, kedua tahu. Yang terkait konsultasi saya tidak tahu. Maksud saya pertama. Ya betul ada. Ya, terus ya saya konsultasikan. Ya. Kemudian setelah itu ada pertemuan lagi nggak antara kepala desa dengan camat? Ya, saksi ketahui. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Di pendopo? Tidak tahu saya. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Cuma dikonsultasikan. Iya. Terus kemudian setelah itu apa? Ada kejadian apa? Saksi tahu tidak? Atau maksud saya muncul ada undangan kepada camat. Pengaduannya saya buat. Ini juga idenya dari beliau juga saya menghadap saya Pak ini laporan dari kades seperti ini karena bisa sebelah jadi konflik. Beliau tahu ini. Beliau tahu. Betul ya. Nah dasarnya itu kemudian saya menjelang puasa Ramadan pilkada selaku dalam jabatan selaku pembina dan pengawas sama agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan maka saya mengambil inisiatif untuk menangguhkan dalam batas waktu yang tidak ditentukan dengan Masalah yang tidak terjadi chaos berkepanjangan. Keterangan saksi yang salah yang tidak. Ya kemudian adalah masalah komplain dari Pak Kepala Desa. Asli menyampaikan datang bersama Pak, nggak ada komplain. Begitu kita keluarkan surat penangguhan itu, ya Kepala Desa sebelum menerima. Tidak ada komplain. Kemudian juga tidak ada keluhan. Sampai kemudian pada waktu 2018 diselenggarakan pemilihan perangkat desa yang kolektif dari kabupaten ini. Model TV dimanapun berada, saat ini kelanjutan sidang mantan camat Keras yang mana berlangsung dari jam 11 siang dan baru saja selesai jam 3 sore. Pemirsa minta waktunya sebentar Pak. Ya. Dari tim kuasa hukum, kabar baik semuanya? Alhamdulillah sehat semua. Makin sore makin segar karena makan 2 kali. Iya, betul sekali. Sementara untuk jalannya sidang hari ini seperti apa Bang? Ya makin menarik, makin terang benderang. Ya jaksa penuntut umum ya juga sesuai dengan fungsinya. Begitu juga kita selaku tim penasihat pun juga sesuai dengan fungsinya. Tapi berdasarkan hasil persidangan hari ini, kita punya keyakinan kasus ini sangat terang.
seperti itu ya Bang ya. Dengan hadirnya kalau beberapa sidang sebelumnya melalui visual Bang, hadir pada kesempatan siang hari ini seperti apa? Jauh berbeda sekali, karena kalau sidang hari ini karena masing-masing kita bisa menganalisa, bisa memilah-milah, sehingga nilai plus buat penasihat hukum lebih yakin lah intinya untuk menuju titik final nanti. Sementara untuk kondisi kesehatannya sendiri seperti apa Bang? Apakah nanti pada saat sidang berikutnya memungkinkan untuk hadir kembali Bang? Maksudnya kesehatan siapa? Kesehatan daripada mantan Terdakwa. Oh, maksudnya terdakwa. J? Ya, kalau kesehatan terdakwa memang ya kondisional lah. Jadi sepanjang dia sakit, ya kita tetap hadirnya seperti tadi. Iya. Langkah berikutnya Bang, persiapannya seperti apa? Ya kita untuk 2 minggu depan kita masih istilahnya mendengar keterangan dari saksi JBU, baru habis itu terakhir kita 4 saksi nantinya, 3 saksi yang meringankan, 1 saksi ahli. Sementara untuk terkait dengan tahanan mahkota, alhamdulillah ya berkat koordinasi dari 3 sisi, majelis, penasihat hukum sama jaksa penuntut umum melihat kondisi memang sakit, ya harus kita memberikan aturan. Jadi istilahnya nggak ada rekayasa, nggak ada eliminasi, semua memang sesuai sakit, iya prosedural lah. Iya. Baik. Terima kasih untuk informasinya Bang. Selamat bertugas kembali, sukses, jaga kesehatan. Amin. Kalau boleh tahu kemarin iya, baik, demikianlah tadi untuk wawancara bersama tim kuasa hukum dari mantan camat Keras, Alin dari kantor Pengadilan Negeri Kediri menginformasikan. Biar nih.